Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat waktu luangnya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat berkumpul walaupun dalam keadaan tidak bertatap muka secara langsung. Kembali lagi di Vasco Talk edisi ke-40, dan kali ini saya bersama dengan Mas Said. Ya. Kali ini kita akan ngobrol banyak mengenai dunia pendidikan nih. Oke, alhamdulillah, terima kasih Bu Rogini pada malam hari ini telah mendampingi kita sebagai narasumber. Kalau kita flashback, hampir sudah 1 tahun lebih kita pendidikan online, mana pendidikan ini bisa dikatakan banyak sekali kendala, mungkin baik di kota maupun pelosok negeri banyak sekali siswa-siswa yang terkendala karena masalah online. Belum lagi di masalah online ini orang tua juga disibukkan dengan pendidikan yang seharusnya, mohon maaf, ini 100% di sekolahan, orang tuanya bisa kerja, namun sekarang di masa pandemi ini orang tua beralih profesi menjadi guru. Kadang saya juga mengamati tetangga saya itu kalau pagi bapaknya sebagai kepala sekolah, ibunya sebagai guru BK yang bawa penggaris, siap-siap marahin anaknya kalau nggak nur, dan itu kan menjadi sebuah hal yang dilema kayak seperti itu. Tapi ketika pemerintah sudah menyatakan PPKM level 3 dan zona hijau boleh dilaksanakan pendidikan tatap muka, jadi dilema lagi nih Bu. Tadi di berita itu terjadi klaster di salah satu sekolah, dan banyak sekolah, tidak hanya di beberapa tempat tapi di beberapa kota besar terjadi klaster nih Bu. Nah ini kan jadi dilema nih Bu. Sebenarnya lebih baiknya itu tatap muka atau tidak sih? Karena jika tidak tatap muka juga terjadi kendala, bahkan ujian saja online yang akibatnya apa nggih? Ketika online itu kan kayaknya 100% nilainya juga nggak murni loh Bu. Mungkin sebagai guru juga bisa tahu lah Bu ketika online itu seperti apa, dan juga ketika tidak online muncul lagi masalah nih. Nah ini nanti kita bahas nih Mbak Ais, apa sih solusi yang terbaik, apakah harus online atau offline? Udah lama nih Bu, karena pandemi ini pendidikan kan juga terhambat, sekolah juga harus diharuskan menjadi online. Nah, karena akhir-akhir ini uh, mungkin sedikit menurun ya Bu angka COVID-nya. Dari pemerintah pun juga menetapkan bahwa akan diadakan lagi sekolah tatap muka secara langsung. Nah, menurut Ibu nih, dari Ibu sendiri, setuju nggak nih kalau langsung diadakan tatap muka secara langsung? Saya menyapa. Oh iya, boleh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, hari ini saya diberi kesempatan untuk kedua kali di Keramat Bantul ini dalam acara podcast Pasco. Nah, saya menyapa dulu pada Ibu Hermoriani, barangkali mengikuti ini, aktif sekali beliau. Terima kasih Bunda. Yang terhormat Bapak Ketua PD Bantul, Bapak Haji Sari, Ketua PDA, Ibu SPD, para pemirsa baik di secara langsung di sini maupun pemirsa di rumah. Nah, terkait dengan persiapan atau tadi setuju dan tidak setuju ya, Mbak Ais. Nah, kalau saya matur bukan setuju dan tidak setujunya, namun di sini ketika pendidikan itu harus dilaksanakan secara tatap muka atau tetap masih daring gitu, nggih. Nah, ini kita beranjak dari tadinya gini, nggih. Untuk penularan virus COVID-19 ini masih dirasa di Bantul itu masih, namun memang agak berkurang. Kemudian timbulnya klaster itu kalau di Bantul kayaknya memang belum
deteksi, Iya, belum betul. terlaporkan maksud saya. Nah, namun di sini kami sampaikan kemarin ketika kami mengikuti rapat dinas di Kabupaten Bantul bersama dengan Kabupaten Bantul ini bahwa penularan COVID-19 ini masih terjadi di masyarakat, tetapi sudah menurun 2 digit nih, 2 digit. Nah, kemudian Kabupaten Bantul ini sudah masuk di level 3, namun masih banyak pemberlakuan pembatasan yang harus diikuti. Jadi belum bisa langsung bebas, begitu belum bisa. Nah, proses pembelajaran di sekolah, kalau tadi bilang Mbak Ais, Bro ini setuju atau tidak gitu nggih. Nah ini proses pembelajaran di sekolah ini bisa dilaksanakan secara tatap muka, namun dengan sangat-sangat terbatas. Ini masih sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan surat edaran Bapak Kepala Dinas di Kabupaten Bantul 421/2519 nggih. Mantap. Nah, nggih. Nah, Hafal. ini harus hafal karena tupoksi saya. Nah, ini kalau akan melaksanakan pembelajaran terbatas PTMT nggih, pembelajaran tatap muka terbatas ini memang perlu syarat-syarat, banyak syaratnya. Paling tidak ada 6 syarat yang harus dilakukan oleh sebuah lembaga. Nah, ini yang syarat yang pertama ini harus melakukan sosialisasi dulu terkait dengan surat edaran dari Pak Kepala Dinas Dikora Kabupaten Bantul yang nomor 421 itu. Nah, kemudian setelah sosialisasi ini harus sekolah ini harus betul-betul mempersiapkan semua standar ya, 6 syarat tadi harus secara prokes yang ketat, baik itu nanti ada surat persetujuan dari orang tua, kalau memang orang tua mengizinkan itu secara tertulis suratnya itu. Kalau orang tua mengizinkan anaknya boleh ikut belajar tatap muka di sekolah. Itu. Kemudian syarat berikut ini melengkapi tempat cuci tangan 3M tadi nggih. Itu syaratnya harus terpenuhi. Kemudian juga ada cek suhu badan, kalau yang biasa ada itu termogan. Namun sekarang sudah ada lagi yang termostan. Jadi akan lebih ya, Bu, ya, akan lebih higienis, lebih steril dan lebih aman. Jadi tidak begitu ya tidak akan lebih aman dirasa daripada termogan. Kalau termogan itu kan bersentuhan ya, Bu. Iya, agak dekat gitu Iya, kita orang resikonya, dengan Bu, ya. pengaturan jarak itu nggak jadi kalau Iya, gitu betul. karena harus dekat dengan anak itu tugasnya itu. Jadi anak juga harus berdekatan dengan petugas. Tapi kalau yang termosten berdiri gitu tinggal kita set gitu. Nah, normal lah gitu. Kalau normal bisa jalan masuk Iya, kayak gitu. betul. Kemudian disiapkan sabun di alat cuci tangan pada air yang mengalir. Disarankan air mengalir. Itu di air mengalir, kemudian disediakan sabun cuci tangan. Itu di setiap depan ruang kelas. Wajib ya, Bu. Wajib itu wajib. Kemudian juga diletakkan hand sanitizer di tempat-tempat yang strategis yang mudah dijangkau. Kemudian lagi syarat berikutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler belum boleh dilaksanakan. Belum boleh. Kemudian kantin juga belum boleh dibuka. Ya itu sasaran utamanya. Iya. Berarti Imat tidak ada uang saku. Itu Orang tua bahagia. harus orang tua, ini bagian orang tua yang harus Iya. orang tua harus betul-betul bisa memberikan bekal untuk anaknya dan diusahakan nanti di sekolah itu tidak saling bertukar snack. Jadi yang milik dia nggih ya memang kalau kita nggih di situasi pandemi ini memang terjadi kayaknya
kebobrokan karakter ya, kemunduran karakter yang biasanya anak itu harus berbagi Iya, dengan betul. teman, di sini tidak boleh berbagi. betul. Kemudian yang harusnya kalau datang itu harus Salaman. salaman, cium tangan, untuk kali ini tidak. Namun ya apa boleh buat, karena ini memang demi keselamatan. Eh, Tugas pokok kita adalah intinya keselamatan Mengamankan ya, ya, Bu. mengamankan dan menyelamatkan Betul, Bu. itu ke anak-anak itu. Kemudian eh, tidak terjadi penumpukan Penjemputan. ketika penjemputan maupun pengantar, sehingga kalau nanti terjadi di shift misalnya tekniknya, karena apa, karena kan teknik kalau boleh melaksanakan tatap muka itu kan hanya seminggu, hanya 2 kali, itu pun dibatasi setiap kali pertemuan hanya 2 jam pelajaran. Kalau di PAUD ini eh, satu minggu 2 kali pertemuan, 1 kali pertemuan hanya 2 kali 30, berarti ini 1 jam toh. Nah, maka tidak perlu istirahat gitu. Nah, namun tadi kembali ke penjemputan, itu ketika penjemputan itu harus diatur sedemikian rupa, ketika kedatangan penjemput dengan penjemputan yang pulang itu harus diatur, tidak boleh bertemu gitu. Dan dipesan kepada para wali ini ketika mau mengantar maupun menjemput tidak usah berlama-lama, begitu diturunkan langsung pergi, Nggak usah ngerumpi ya dulu nggak ya, usah Bu, ya. ngerumpi, nggak boleh ngerumpi dengan teman-temannya, walaupun toh memang lama tidak ketemu, ini kayaknya memang Kangen ya, oh Bu. kangen, aduh wewe selalu oke. Nah itu belum diizinkan, itu harus tetap pakai prokes yang sangat-sangat ketat, karena apalagi tadi sudah disinggung Mas Said bahwa ketika kita baru masuk satu minggu, belum ada 1 minggu ya, tanggal 20 Iya, kemarin betul. baru mulai kalau di Kabupaten Bantul Baru 4 hari, Bu. ya 4 hari. Kalau terjadi klaster di sekolah ini kan merupakan sebenarnya tanggung jawab kita sebagai pengelola pendidikan ya yang ada di sekolah. Nah, oleh karena itu pesan kami terutama untuk AUM yang ada di baik itu di PAUD, kemudian SD, SMP, itu kalau kami Aisyah hanya sampai di SMP, belum SMA, SMA nanti Aisyah nggak ada, Bu. belum, itu ranahnya Muhammadiyah. Jadi kalau di Aisyah itu baru di Bantul itu, Universitas, Bu. itu kan Aisyah. bukan di Bantul. Oh, di Sleman ya, Bu, ya. Iya. Jadi kalau yang kami tangani dari PDA, ini dari Majelis Dasmen PDA Bantul, itu baru menangani PAUD. PAUD itu KB dan TPA, KB dan TK. Tuh. Kemudian yang SD itu SD Unggulan Aisyah, kemudian yang SMP ya SMP Unggulan Aisyah gitu. Terus ada dua lagi namanya MDA. MDA itu Madrasah Diniyahnya Aisyah. Itu yang kita sudah punya di Sanden dan di Bantul. Namun yang sudah eksis dan sudah meluluskan para santri yang ada di Sanden sampai sekarang masih eksis. Kita pantau terus gitu. Mungkin itu dulu. Siap. Ya. Tapi segitu unik, Bu. Oh ya, kita sapa dulu nih, Bu. Malam hari ini banyak sekali yang hadir, Bu. Ini dari Alhamdulillah. yang di sekolah ya, Bu. Ya, TK Abah Mardi Putra hadir. alhamdulillah. Lalu TK Abah Gerso Serandaan hadir. Alhamdulillah. TK Abah Ngabean Pandak hadir. Hmm, SMP Muhammadiyah Manguntapan. alhamdulillah. TK Batapen. Oh iya. Ini Masya Allah hadir dan banyak sekali. Apa yang nyimak juga banyak, Bu, ini dari nggak bisa disebutkan satu-satu nih, Bu. Banyak banget ini. Alhamdulillah. Antusias ya, Bu. Iya. Saya sapa dulu yang Boleh, Bu. kepala TK Aisyah. Halo, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemarin kita memang sudah melaksanakan sosialisasi tentang persiapan pelaksanaan PTM terbatas ini, khususnya yang di PAUD percontohan sekabupaten Bantul. Kita sudah melaksanakan di TK Abah Sidomulyo. Malipura ya. Iya, itu kebetulan kita pertama mencoba setelah 2 tahun off. Setelah 2 tahun off kita mencoba
bertemu luring. Iya. Jadi kita ketemu, oh, betul-betul Seperti ya, Bu. rasanya, oh, Perpisahan oleh kekasih akhirnya oh, ketemu iya, lagi. betul-betul saling, Luar biasa sekali. Melepas rindu. senang Tapi karena rindu yang terbatas, Bu. ya, ya walaupun terbatas tapi kan setidaknya kita melihat wajah-wajah Iya, gitu loh. betul. Melihat wajah-wajah mereka yang memang terpancar banget kalau kalau ada rasa kangen terus Iya. puas ketemu itu langsung ibu kayak gitu ya, kayak apa ya, karena memang kami dari Majelis Jasmin itu kalau mendamping kualitas, jadi artinya ketika kita pembinaan PAUD percontohan, misalnya kita membentuk 20 cabang ya, di masing-masing cabang itu ada percontohannya, satu PAUD percontohan tiap cabang. Nah itu kita bina dari awal hingga sekarang sudah luar biasa. Sekarang perkembangannya jumlah muridnya bertambah, kemudian fasilitas di PAUD itu sendiri juga tambah bagus. Kemudian tingkat kepedulian dari pengurus itu juga lebih gitu dengan adanya predikat PAUD percontohan. Nah, kemarin kita pertama kali mengadakan sosialisasi tentang persiapan PTN terbatas ini kepada 20 PAUD percontohan se-kabupaten. Harapannya itu nanti dari semua PAUD percontohan itu bisa mengimbaskan kepada seluruh TK-TK yang ada di cabang masing-masing. Tapi uniknya, saya mengamati ini bukan hal yang unik sih, tapi hal yang menggelitik karena kan 50% ya, Bu. Yang boleh hadir hanya 50%. Tapi kalau kita amatin, Bu, mohon maaf nih, ada beberapa sekolah itu ya, sekolah A katakanlah, murid totalnya itu ada 600 siswa. 50%-nya kan berarti 300 ya, Bu ya. Iya. Lalu ada sekolah B itu muridnya hanya 200. Kapasitasnya 50% berarti 100. TKC hanya 76 siswa. 50%-nya berarti sekitar 3 sekian ya. Itu kan jadi kayak nggak imbang ya, Bu ya. Kan hal yang unik itu loh, Bu. Dalam artian 50%-nya yang TKC ini belum 50%-nya TK yang A itu yang 600 tadi itu kan tidak sebanding dengan 50%-nya yang C. Itu gimana, Bu? Apakah memang harus dikaji lagi atau memang udah seperti itu udah bagus? Kita sudah kapan ya pergub nah, hal itu memang sudah aturan, kita harus melaksanakan. Tetap imbang Mas, karena apa? Sekolah yang jumlahnya besar itu kan juga lokasinya kelasnya juga banyak. Tapi Jadi kalau kembali ke penjemputannya tadi, kan rumahnya jauh lebih banyak. kan pakai teknis. Oh, teknis. Mereka Ada itu teknisnya, semua Pak. kepala sekolah sudah siapkan baik itu atur apa secara shift, antara shift pagi, siang atau shift nanti agak sore itu harus ada jeda paling tidak setengah, sehingga tidak terjadi penumpukan tadi. Dan itu memang sudah diatur, kalau kan sebelumnya sudah diberitahu kalau nanti ketika kita sudah melaksanakan PTN ini tetap alumnya itu sudah dibuat, sudah tim apa Satgas COVID-19 di satuan pendidikan. Nah, kalau di ya di Memang pas sistem itu sudah benar-benar secara matang ya, Bu. Jadi tidak hanya sekedar 50% dan teknis di lapangan berbeda dengan teknis yang sudah ditentukan, itu tidak seperti itu. tidak boleh, harus dan harus kita harus taat aturan, kita harus taat aturan. Kalau apalagi kita Aisyah Muhammadiyah itu kan lembaga yang taat pada aturan, dan kita semua mengharap semua yang akan melakukan PTN ini tetap harus taat pada aturan sesuai dengan surat edaran dari Bapak Dikora Kabupaten.
Oh iya Bu, kalau ngomong soal persiapan pasti kan PTM ini juga persiapannya sangat panjang. Nah, dari persiapan itu ada nggak sih kendala-kendala yang dihadapi? Ya, tentu. Sebenarnya kalau dari kendala yang se- eh, kendala yang di sekolah ini kan, kalau misalnya sekolah itu memang sudah betul-betul siap kan, biasanya sekolah itu sudah membuat SOP. Oh, SOP yang biasanya dijilid kemudian dibuat sebuah buku saku gitu. Antara misalnya SOP kedatangan, kemudian SOP menggunakan perpustakaan, SOP ketika pembelajaran. KBM itu ada SOP-nya. Di mana harus sudah setiap sekolah itu punya seperti itu. Kemudian di UKS misalnya itu seperti apa. Nah, itu sudah ada aturan itu diatur dan ya? sudah tersosialisasi. Oh, Mestinya seperti itu Iya. kalau kepala sekolah ingin melaksanakan PTM terbatas ini. Yes, begitu. ya kalau SOP seperti itu tiap sekolah itu apakah berbeda tiap sekolah A, B atau semua sama Bu? kondisional mungkin ya. Betul. Kalau SOP itu jelas berbeda-beda Beda-beda. karena yang menyusun sekolah sendiri. Oh, Jadi oke. Satgas COVID-19 di satuan Satuan pendidikan di sekolah tersebut itu dengan kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan semua Iya. stakeholder yang ada. Jadi semua dilibatkan. Kalau kita akan membuat SOP kayak gitu tuh mesti semua dilibatkan sehingga nanti ada banyak masukan-masukan terus sehingga ketika melaksanakan itu sudah tidak terjadi Miss, ya. miss antara pengguna dan pembuat. Jadi si pembuat aturan dengan pengguna itu sudah seklop sevisi. Oh, seperti ini tuh harapan si pembuat, harapan sekolah seperti ini, itu harapan dari wali seperti ini, harapan dari anak, dari murid itu seperti ini. Sudah sevisi. Kalau anak-anak itu kan apalagi di SD dan TK itu kan itu dalam tanda kutip diarahkan itu kan masih agak susah Bu. Iya, Kan banyak saya tuh ketika ngobrol di warung atau di apa banyak orang tua yang khawatir nek tiba-tiba di sekolah bawa minum terus joli-jolan tempat minum Jaluk apa? maskernya menarik maskernya apa jajan gitu kan. Apakah itu ada antisipasi khusus seperti itu Bu? Apakah gurunya mengawasi atau segala macam Bu? Karena kan juga jadi kekhawatiran orang tua itu. Iya, betul. Untuk hal semacam itu jelas yang terjadi kalau namanya anak-anak. Iya betul. Namun tetap kita buat seminimal mungkin. Jadi ketika dari rumah itu kan sebelum BDR kita sosialisasi dulu dengan wali murid ya. Nah, harus wali murid itu sudah kita beritahukan kemungkinan terjadi dan kita bekali. Dari sekolah, kepala sekolah itu sudah membekali seperti itu mestinya. Kemudian nanti ketika di sekolah kan itu sudah tanggung jawab sekolah, baik dari kedatangan terus tangan harus masuk itu kan harus antri dan sebagainya, tidak boleh berkerumun, kemudian tempat duduk sudah disetting berjarak 1 meter, itu semua sudah kami lihat, kami memantau itu semua sekolah seperti itu yang baik di PAUD ABA ya maupun SDU, SMPU itu sudah seperti itu, sudah disiapkan memang, sehingga kalau nanti terjadi anak yang ya, betul. yang paling susah dikendalikan itu orang tuanya yang sudah dari rumah sudah membekali adik, kamu babanya ini dan nanti nggak usah berbagi, memang pesannya Bu Guru tidak usah berbaginya besok aja kalau sudah aman ya. Dan anak-anak sudah tahu. Kemudian ketika pakai masker nanti jangan dilepas ya, kalau di sekolah nanti lepasnya kalau udah pulang aja, atau di jalan tetap dipakai nanti kalau udah ya. Pesan itu kayaknya anak-anak sudah agak paham kok. Cucu saya yang kecil yang 3 tahun masih di KB aja sudah paham kalau dia harus pergi pakai masker. Terus dia nggak nyopot, katanya Dik tadi di sekolah dicopot nggak kayak. Jadi udah tahu. Tapi saking fobianya dengan masker itu, ketika sedikit sharing ini Bu, ketika kami bawa ambulan dan teman-teman itu, ketika anak-anak itu nggak pakai masker, lihat ambulan langsung gini Bu. Etikanya tuh kalau lihat ambulan itu udah terdoktrin ini ada virusnya. Jadi anak-anak kecil tuh rumah TK-TK itu ketika lihat ambulan langsung gini.
Itu mungkin kalau di sekolah lebih ketat mungkin. Iya. Tapi sebenarnya kalau di sekolah sendiri malah lebih terpantau loh, dan anak itu akan lebih lebih percaya, lebih manut, lebih menurut kalau dengan gurunya Betul. daripada Betul. dengan orang tuanya gitu. Jadi kalau gurunya sudah memesankan anak-anak nanti pokoknya kalian begitu masuk ini tidak boleh melepas masker, kemudian mainnya itu tidak boleh dekat-dekatan dulu ya, pokoknya tetap duduknya di tempat duduk masing-masing kayak gitu. Itu nanti ya mengurangilah tidak begitu, karena anak sudah paham, kita pahamkan dulu sebelum belajar ya, walaupun nanti kalau lari-lari ya kita ingatkan lagi, itu biasa namanya Anak ya, anak. Bu. Dan saya kira juga lebih terkontrol kalau di sekolah daripada di masyarakat. Kalau di rumah di main. rumah iya, kalau di rumah itu kalau saya amati Curhat ini ini. sangat berbanding terbalik dengan harapan pemerintah. Anak-anak itu kalau di keluar itu malah dia sama teman-temannya ya wis gulung-gulungan seperti main ya, udah nggak mengingat jaga jarak, itu enggak, tetap lihat HP satu dilihat banyak anak kayak gini. Iya, itu terjadi fenomena di masyarakat justru malah seperti itu. Kalau di sekolah kan malah dia tidak berani, gurunya sudah ayo jaga jarak gitu, itu sudah langsung Takut juga semua ya, Bu. gitu, sudah oh iya kayak gitu. Dan paling bahkan ada yang gurunya belum menegur, begitu ada gurunya langsung pada jaga jarak sendiri gitu loh. Itu saya amati seperti itu gitu. Oke Bu, kalau ngomongin soal sekolah sekolah secara tatap muka, nah ini kan baru berjalan belum lama ya Bu. Iya, baru 4 Ada hari. hal-hal menarik nggak Bu dari yang ditemui Bu? Kalau saya sih karena tidak langsung terjun ketemu anaknya, Iya. artinya langsung mengajar di kelas nih, tapi hanya manut cerita-cerita laporan dari ketika saya supervisi, saya datang ke sekolah, itu ceritanya guru-guru itu ya heboh lah, macam-macam, karena namanya anak lama tidak ketemu dengan gurunya. Betul. Sudah merindukan banget guru sekolah. Bahkan ada anak yang ceritanya itu anaknya sedang flu, tapi dia tidak mau, disuruh tidak berangkat, pokoknya aku pengen Berangkat, ketemu bu beneran. guru. Iya, pengen ketemu bu guru. Saking kayak gitu. rindunya, Bu. saking senangnya begitu. Iya. Boleh, adik kamu boleh berangkat sekolah, tapi seminggu 2 kali kayak gitu. Itu sudah seneng banget gitu diberitahu seperti itu. Nah, ketika mengajar ya anak tetap senang lah ketemu, walaupun hanya seminggu ketemu 2 kali dan waktunya hanya pendek, hanya 2 Iya, jam 2 jam. pelajaran itu, tapi sudah membuat apa ya, obat rindu Kelega. atau obat kangen dengan dulunya, dengan teman-temannya. Dan yang paling anu lagi, gurunya itu bilang, aduh Bu, saya itu udah paling semua, saya itu udah ini namanya siapa-siapa tuh agak lupa pula, anaknya juga Bahkan fisiknya bajunya pun congklang, Bu. jadi melebar, nah gitu, jadi tidak ke atas tapi Ke samping. punggungnya ke bawah. Banyak banget anak yang gemuk-gemuk itu datang ke sekolah, efek dari Makmur, Bu. dari di rumah dia dari mengikuti apa, mengerjakan gini atau mengikuti Zoom atau apa, dia sambil makan, Sampai nyemil. aduh ya Allah, itu seperti itu. Tapi kalau saya tadi sempat membaca di syarat-syarat untuk tatap muka ya, itu kan tercantum juga tentang vaksinasi ya, Bu ya. Kalau mungkin untuk usia SMA ke atas sampai perguruan tinggi, itu vaksin mungkin sudah merata ya, bisa dikatakan. Tapi kalau untuk SD dan TK ini kan belum ada vaksin yang khusus ya, Bu. Apakah itu menjadi syarat khusus atau hanya sekedar tadi jaga jarak dan segala macam? Untuk vaksin yang usia 12 tahun ke atas itu wajib, dan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul sendiri sekarang ini baru proses pendataan, dan ada kemarin yang 2 Kapanewon yang sudah sudah tervaksin, itu Kapanewon Bantul dan Kapanewon Bambang Liburo yang 12 tahun ke atas yang usia SD. Nah, untuk yang lain ini kemarin sudah banyak yang sudah komunikasi dan koordinasi dengan Satgas Covid Kapanewon maupun dari Puskesmas, kemudian dari Polri, TNI yang membantu vaksinasi, sukses vaksinasi itu. Kita sudah dalam proses semua vaksin
harapan targetnya itu bisa semua tervaksin yang umur 12 tahun ke atas Pak SD. Karena itu juga merupakan syarat. Jadi tadi saya matur yang syarat tadi belum lengkap nih. Tadi syarat kalau ketika akan melaksanakan PTM itu semua guru harus tervaksin dosis 1, dosis 2 secara tertulis. Jadi Wajib ada ya, Bu? surat pernyataan, iya, ada surat keterangan bahwa yang guru tersebut sudah vaksin 2 dosis, dosis 1 dan kemudian kalau anak-anak memang yang 12 tahun ke atas itu juga harus wajib, tapi baru proses pelaksanaan. Jadi belum semua baru proses. Kemudian yang anak di bawah 12 tahun itu tidak ada aturan untuk vaksin. Dan memang belum ada vaksin. Jadi yang kelas 1 sampai kelas 5 ke bawah sampai PAUD itu tidak divaksin. Yang baru yang umur 12 tahun ke atas. Nah, saya kira kan dulu ketika awal-awal digadang-gadang kan yang masuk pertama kali perguruan tinggi, Oh, di SMA, SMK, SMA, SMP, terakhir TK ya, Bu. Iya. Tapi kan sekarang mungkin ada evaluasi segala macam sehingga TK dan SD boleh masuk Boleh, lebih iya. awal. Memang secara di aturan itu memang PAUD itu yang 12 tahun ke bawah lah, bukan hanya PAUD, masa SD juga yang 12 tahun ke bawah itu tetap boleh masuk dan tidak ada syarat untuk. Oh iya Bu, soal vaksin ada nggak sih Bu? Kan tidak semua orang itu bisa divaksin. Ada nggak sih kasus temuan bahwa ada guru yang tidak bisa divaksin, paksa tidak bisa divaksin? Ada, Oh, ada. ada. Itu bagaimana? Kan syarat vaksin itu harus bebas komorbid. Kalau masih komorbid harus diobati dulu penyakitnya, kayak gitu. Terus kalau tensi terlalu tinggi juga tidak harus nunggu normal dulu. Jadi diobati dulu baru nanti vaksin. Ya tetap syaratnya harus itu kalau mau mengajar. Kalau belum punya itu ya Tetap tidak boleh. Iya, harus daring dulu, tidak boleh tatap muka. Gitu. Itu sudah syarat. Wajib ya, Bu. Iya, wajib. Saya mewakili hati Pak yang ada di rumah itu. Mau sampai kapan sih, Bu, sekolah seperti ini? Apakah nanti ketika sudah jalan beberapa bulan, ini kan target vaksinasi ini kan 2000 Desember besok sudah merata ya, Bu, ya? Apakah dengan yang sekarang sudah mulai ini terus vaksinasi juga merata, apakah ada kemungkinan setelah evaluasi awal tahun 2022 bisa seperti dulu kala? Harapan kita memang seperti itu. Harapan semua sebenarnya. Dari guru sendiri, bukan hanya dari emak-emak. Bukan hanya dari mama. Harapan saya juga. Iya, harapan dari guru sendiri, harapan saya yang kalau di dinas sebagai pengawas itu juga inginnya tetap tatap muka dan tetap memang kembali normal gitu. Harapan kita segera mungkin lah, segera Karena mungkin. katanya kan kalau Bupati Boyolali atau Mas yang Mak Bedunduk lulus SD, Mak Bedunduk lulus SMP, SMA. Sampaikan. Apakah itu kan juga jadi kekhawatiran kita bersama, Bu, tentang karena akhlak itu kan yang tadi seperti Ibu sampaikan, nek yang ngandani guru itu lebih manut. Iya. Nek yang ngandani orang tua kadang betul gitu. Kalau kembali ke tadi yang anak-anak saya sudah sampaikan di awal tadi ada kemerosotan karakter, betul. ada kemunduran karakter itu memang betul banget ya. Jelas karena apa? Karena memang di rumah misalnya di rumah orang tua kerja. Kemudian kalau orang tua kerja dia di rumah hanya ditinggali HP. Terus orang tua kan nggak bisa kontrol anak-anak itu seperti apa sholatnya, benar apa ora kayak gitu kan belum apa ya, kita nggak tahu. Walaupun ditanya halo Dek, waktunya dulu sudah belum, sudah pun itu apa benar gitu itu padahal dia main-main misalnya kayak gitu. Memang alat kontrolnya itu kalau misalnya tidak ada tatap muka sulit. Termasuk mutu pendidikan itu sebenarnya kalau kita selama ini seperti ini tidak mengkhawatirkan, sangat-sangat mengkhawatirkan. Kemarin saja kalau dilihat dari nilai ASPD yang
eh, Kabupaten Bantul Oh ya. iya Bu Punten, yang belum tahu ASPD itu apa Bu? Oh, asesmen Oh. Kurang ngerti mesti. Udah. Kasih Bu. Pendidikan daerah. Oh, gitu. iya, Jadi ASPD yang kelas 6 kemarin itu kan memang hasilnya menurun, sangat menurun. Tapi memang di logika ya iyalah wong dia nggak Secara belajar iya. secara pembelajarannya tidak penuh, kemudian Iya. di kurikulumnya juga tidak ditargetkan harus selesai, Iya. hanya diambil KD-KD yang esensial. Jadi yang diajarkan itu hanya KD-KD yang esensial. Kompetensi dasar. Jadi Ini pemula semua. jadi hanya KD-KD yang esensial sehingga tidak semuanya bisa tersampaikan, dan yang KD esensial pun yang tersampaikan belum tentu dia paham. Jadi kurikulum itu juga berbeda ya Bu? Oh iya, kurikulum yang dibuat oleh sekolah itu kan kemarin kita menyiapkan dua. Jadi kurikulum ketika normal dan kurikulum ketika pandemi. Kita buat dua sekaligus dalam satu penyusunan. Karena apa? Kita berjaga-jaga kalau ini pandemi segera berakhir, kita tidak usah repot-repot nyusun kembali. Kita sudah siap dengan kurikulum yang ketika normal. Kemudian yang ketika pandemi, kalau masih seperti ini ya kita tetap seperti ini. Kemudian proses pembelajarannya yang ketika tatap muka itu yang hanya dua hari dan setiap tatap muka hanya 2 jam pelajaran, itu juga diambil materi-materi yang betul-betul esensial itu. Terus tetap PJJ berlangsung. Itu kata pembelajaran jarak jauh. Jadi anak itu tetap pembelajaran tetap 6 hari. Hanya yang 2 hari ketika tatap muka, terus yang 4 hari tetap PDM dengan teknik PJJ. Dan nanti tentunya guru itu sudah paham. Nanti kalau di sini kita membuat kurikulumnya atau pembelajarannya ini dengan blended learning. Jadi perpaduan antara tatap muka dan dengan daring gitu. Jadi tetap ada perpaduan. Jadi tidak hanya murni tatap muka terus tatap muka tok. Kan tatap muka hanya 2 jam. Maksudnya hanya seminggu dikai 2 jam gitu 2 kali ya. Kurang-kurang. Terus yang 4 mau kemanakan ini, anak suruh ngapain gitu. Nah, terus lagi juga kita pihak sekolah ini harus bisa memfasilitasi semua anak. Artinya yang anak bisa berangkat tatap muka itu karena memenuhi syarat, itu kita layani secara tatap muka. Namun kalau toh masih ada anak yang belum memenuhi syarat untuk berangkat, harus terfasilitasi. Dia harus tetap mendapatkan hak yang sama dengan yang tatap muka. Kemudian ketika penilaian pun juga harus hak yang sama. Jadi tidak dibedakan kalau ini cara tahu mangkat gitu enggak. Tetap kita harus memfasilitasi, jangan sampai ada anak yang loose learning, tidak bisa belajar, tidak bisa saya tidak dapat tatap muka terus tidak dilayani. Tidak, guru harus menyiapkan. Memang tugas guru ini tambah berat dengan adanya tatap muka, tapi harus melayani yang PJJ kayak gitu. Memang harus cabang-cabang iya, tapi tetap harus dilakukan karena memang kita harus tugas utamanya pelayanan pada siswa. Jangan sampai yang tujuan utamanya ini kan objeknya siswa. Kalau siswa sampai murid tidak terlayani, nah itu sangat dolim seorang guru. Karena Undang-Undang Dasar itu kan menjamin kesehatan pendidikan setiap anak bangsa. Iya, gitu. Ini ada pertanyaan ini Bu, lewat WA. Dari WA ini, selamat malam Bunda Rokini yang selalu smart, cantik, dan energi. Menurut Bunda, pemberitaan tentang kelas terjadi di sekolah 1 uji coba pembelajaran tatap muka sudah tepat atau belum Bun? Karena mungkin tujuannya agar hati-hati, namun bisa juga menjadi terganggunya psikis siswa, guru, dan orang tua yang benar-benar merindukan pembelajaran tatap muka ini. Bukan dulu. Apakah tidak sebaiknya juga diimbangi dengan pemberitaan sekolah-sekolah yang mampu menyiapkan prokes dengan baik sehingga KBN tetap
muka aman, sehat, lancar. Yang kedua, bagaimana prediksi menurut Bunda generasi yang saat ini ada di usia sekolah online ke depan kira-kira seperti apa? Jadi ini kalau boleh diringkas, apa yang pertama ini tentang berita klaster ini apakah memang hanya sebagai hal yang untuk menakut-nakuti saja biar kita hati-hati, atau memang benar-benar terjadi dan apakah ini akan mempengaruhi psikis kita? Terus yang kedua, gimana nasib putra bangsa yang sekolah online ini dan juga main game online? Iya. Terima kasih. Dari siapa? Dari Bapak Kepala SD Bulan Asia Bantu. Wah, Bapak. Selamat malam Pak Wardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan tadi adanya klaster. Budaya cantik. Alhamdulillah, terima kasih Pak Wardi. Wenek anak lanang orang alam ngono iki. Adanya berita klaster itu memang benar adanya. Nah, terus tugas kita Pak Wardi, kita tetap harus hati-hati, lebih hati-hati. Jangan sampai ketika kita masuk baru 1 minggu terus kita malah kita menjadi klaster baru yang di Bantul ya, apalagi SD Unggulan Aisyah kok ada klaster baru dari SD Unggulan Aisyah malah heboh kan. Nah, harapannya kita itu kan garda terdepan, maksudnya mendukung pemerintah yang paling banyak, artinya dari Muhammadiyah ya, ikut mensukseskan pencegahan COVID-19 nih, dari Muhammadiyah, dari Aisyah kan betul banget kita untuk berkampanye untuk mencegah penularan COVID-19. Nah, harapan kami memang SD Unggulan Aisyah ini bisa menjadi contoh. Syukur besok kalau misal ada mass media akan meliput atau memberitakan itu ya, SD Unggulan Aisyah ini bisa sebagai sampel bahwa iya, sebagai percontohan bahwa SD Unggulan Aisyah ini mampu menyelenggarakan pendidikan, menyelenggarakan PTM terbatas tapi dengan selamat. Karena salah satu gurunya itu kan juga Satgas Covid. Iya. Pak Dito, Satgas Covid itu masa sampai terutama yang di SD Unggulan Aisyah mungkin juga ketua. Ini udah keluar Bu, ini beritanya Bu. MCCC dan Mas Lisdikdasmen dampingi kesiapan pembelajaran tatap muka di sekolah Muhammadiyah. Ini sampelnya SDU Bu. Ya. Biasa sekali. Nah, itu luar biasa. Ya. Ini keluar di Suara Aisyah ya. Betul. Itu karena salah satu kadernya itu dari Satgas. Iya betul. Terima kasih nggih. Pak Wardi, selamat ya. Ternyata malah saya menyampaikan seperti ini beritanya sudah muncul ini ya di Suara Aisyah. Jadi memang pertahankan Pak Wardi sebagai ikonnya PDA Bantul nggih. Punya SDU, SMPU, punya TK-TK Aisyah, TK Bustanul Atfal yang pantas untuk menjadi contoh di luar itu. Harapan seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan bagaimana nasibnya ini, yang dulu sudah saya sampaikan kata Bupati Boyolali. Nah, itu kan ketika anak sekarang SD, kemudian masuk SMP, ngerti-ngerti SMA kelas 1 besok masuk. Nah, itu kan SMA lulusan COVID. Nah, pengetahuannya kalau disampaikan memang ketoknya nganu banget nggih, apa ya, tapi memang benar. Maksudnya memang pengetahuan anak ya sebatas gitu. Itu apalagi kalau anak-anak yang menengah, grade-nya itu yang menengah ke bawah. Kalau yang grade-nya ke menengah ke atas, yang anak-anak yang high IQ-nya kemudian itu memang tidak diajari guru saja baca gitu, tapi pinter ya. Apalagi mentalnya ini sudah apa ya, IQ-nya atau anunya itu sudah IQ tinggi ya. Karena memang kemampuan anak atau otak manusia ini kan, nah lagi sharing ya tentang ini, otak manusia itu kan terdiri dari tiga jenis ya. Otak yang itu gas,
otak yang isinya gas itu kalau diajari begitu saja, urung diajari, dia Udah baru paham mendengar ya. itu sudah tahu, sudah cepet banget langsung luar ngerti. kepala. Nggih, membaca sekali sudah tahu. Soalnya itu langsung kepalanya lepas semua. Nah, kalau di Indonesia itu yang memiliki seperti itu Pak Bibi. Itu Siap. di Indonesia itu. Kemudian yang kedua, otaknya itu berbentuk cair. Kalau berbentuk cair itu ya diberitahu, diterangkan, dijelaskan sekali dia paham. Sudah paham. Besok ulangan ya paham, tapi maksudnya perlu dijelaskan dulu baru paham. Itu yang Panasi cair. lagi ya. Ya, terus kalau yang ketiga itu padat. Otaknya itu padat. Jadi kalau otaknya padat itu diulang, diterangke ngantek ping 3, ping 4, ping 5 kali itu belum paham. belum paham gitu. Istilahnya bahasa kasarnya rondo dablek. Beda. Ini karena memang struktur otak bukan orang. Kalau dablek itu kan karakter, sikap nih. Kalau ini betul-betul otak. Jadi otaknya itu memang padat. Jadinya enggak iso nompo, jadi pikir ya itu sampai 5 kali agak dong. Terus saya nek ulangan Lali. apa ya ini gitu loh, itu ada memang seperti itu. Tapi ada yang istimewa dua. Istimewa itu yang di atas gas itu ada yang Ada lagi, Bu. Iya, itu super jenius itu ada. Einstein gitu. Tadi maaf saya ralat keliru. Yang gas itu yang super. Jadi maaf saya ralat pemirsa gitu. Bentuk otak tadi itu tadi cair, kemudian gel. Tadi saya cair, gel baru padat. Yang atasnya gas lebih. Yang gas itu sing super di luar tadi, yang di luar itu Pak Habibie tadi. Nah, yang cair itu diterangke pisan langsung dong. Ulangan ya dong iso gitu. Nah, kemudian yang gel, nek gel ki terangke ping pisan. Saya langsung paham nih. Saya gas ping pindho agak paham. Ping pindho agak paham. Terus sesuk nak ulangan kudu maca meneh. Tapi nek sing cair mau ulangan ora maca wis isih nyentel gitu. Nah, terus yang padat tadi yang ora iso memang ulang ngantek ping istimewa ya, Bu. Belum istimewa. Amsi ping pindho ping telu agak paham. Sesuk nak arep ulangan lali meneh ora apa-apa ngono kuwi. Iya seperti itu. Terus yang tadi istimewa tadi yang gas tadi. Terus yang bawahnya beku. Ada yang paling bawah yang paling itu mantep ya. Kalau normal itu 3. Normal tadi 3 yang berbentuk cair, gel dan padat. Nah, yang beku ini sudah sama sekali tidak bisa berpikir, jadi dia hanya mampu rawat. Jadi mampu rawat memang tidak bisa apa-apa, mampu rawat. Kalau yang padat tadi kan debil, embisil kayak gitu, kemudian idiot masuk. Yang slow learner itu kan biasanya kalau slow learner itu sudah agak ono jeli ning wis rodok padat. Jelinya gampang. itu seperti itu. Ini saya langsung paham, Bu. Saya gas ya. Apa ya? Semoga gitu. Ada pertanyaan Mbak Is, bisa dibaca Oke. di lewat YouTube. Dari Ibu Yudaning sih Nunuk. Nggih Bu Nunu. Assalamualaikum Bunda, mohon pencerahannya. Kalau dari Dikpora sudah ada surat edaran tentang PTMT bagi PAUD. Bagaimana dengan Aisyah? Karena kita ada di bawah Aisyah sebagai pegangan untuk memperkuat kami PTMT. Terima kasih Bunda. Siap. Nggih. Selamat malam Bu Nunu. Terima kasih pertanyaannya. Untuk sementara yang di Kabupaten Bantul ini tetap baru mengacu pada dinas yang SE 421 itu. Namun kalau Aisyah biasanya kalau membuat kebijakan itu dari pimpinan pusat Aisyah. Iya. Jadi nanti kalau PP menerbitkan kemudian nanti diturunkan ke wilayah, nanti baru ke PDA, nah baru kami nanti yang akan menindaklanjuti, meneruskan seperti yang surat edaran surat edaran dinas itu kan juga acuannya dari Kemendikbud, kemudian dari gubernur ke bupati baru di dinas. Aturannya seperti itu. Dari Sehingga atas ya, Bu? iya.
Nah, kami dari Majelis Dikdasmen itu tidak ngoyo-woro terus tiba-tiba membuat edaran. Nah, itu nanti konsiderannya mana kayak gitu. Jadi kita harus nunggu edaran dari PPA, kemudian dari PWA, baru kalau sudah turun ke PDA baru kami melangkah. Kayak gitu. Urutannya seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan saya? Banyak sekali, bisa mewakili kamu mak-mak ini. Lagi. Ini terkait tips mungkin ya Bu, dari karena ini kan tatap muka hanya seminggu 2 kali. Itu bagaimana tips agar anak itu mampu mengerjakan tugas, mampu dibimbing di rumah itu sehingga tugas itu memang benar-benar diselesaikan. Karena mau maghrib tadi Bu, saya itu sempat buka Instagram, ada sedikit guyonan itu anaknya ngerjain, bapaknya juga ngerjain, di komen dua orang yang sedang lomba mengerjakan tugas kan juga jadi hal yang unik ya Bu. Ini tips-tips untuk itu Bu, mengatasi anak itu memang benar-benar mau mengerjakan dan ketika diandani ora ngeyel gitu Bu. Seperti apa Bu, ini mewakili mak-mak ini. Oke, siap. Halo mak-mak. Ini mak-mak. Jadi gini, sebenarnya anak ini mau mengerjakan atau tidak, ini kan sebenarnya kunci yang pertama ini dari pihak sekolah dulu ya, dari pihak lembaga ini yang harus sekolah, kan tujuan pendidikan itu yang sekarang ini kan harus menghasilkan profil pelajar Pancasila. Nah, di profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 karakter yang harus dikembangkan, dari beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, kemudian karakter gotong royong. Nah, di gotong royong ini orang yuk kudu nek mengerjakan di gotong royong kerja dan ibunya, bukan itu. Konsep dari gotong royong ini adalah tentang kepedulian dia ketika di rumah. Jadi sharing sedikit ini bantu mak-mak supaya nanti mak-mak tugasnya juga tidak terlalu lelah di rumah gitu. Masih Ya, kita buat pembagian tugas mak-mak ini kita bagi tugasnya. Kalau di rumah itu antara ayah ini mengapa, ayah apa tugasnya, kemudian ibu apa, terus kakak apa, adik apa, itu semua harus punya tugas di rumah. Karena apa, nanti seorang ibu kan tidak hanya ngurusi rumah tangga, kadang ada ibu yang memang harus bekerja gitu. Nah, ini tetap harus semua tugas harus dikerjakan bersama seluruh anggota keluarga, tidak boleh ada yang free, tidak boleh. Jadi harus kita adakan rapat dalam keluarga, ini rapat tentang pekerjaan, pembagian tugas ini. Nah, ketika kita pembagian tugas bisa terbagi semua, nanti setiap pagi itu kan sudah melaksanakan sendiri-sendiri nih tugasnya, anak si adik apa, kakak apa, kemudian ibu apa, bapak apa, itu sudah dibagi. Nah, akhirnya ketika pagi sudah beres semua, terus nanti kita pulang dari kerja kan melihat ke rumah masih rapi, masih ada emosi ya Bu. Emosi karena di sekolah kalau orang tua misalnya kasihan anaknya nggak bisa atau memanjakan ya, dalam istilahnya itu seorang ibu memanjakan anak gitu. Nah, sebenarnya itu merupakan pendidikan yang salah, karena ibaratnya ibu itu malah justru onjlomprong ke anak untuk ketika dewasa besok. Jadi ketika anak masih kecil dimanja-manja, terus nanti dewasanya ngerti gawean. Nah, mesake bojo nih. Nah, itu. Misalnya sudah berkeluarga kan kasihan suaminya atau kasihan istrinya. Kalau yang perempuan kok isah-isah ora iso. Masak kok ora iso. Lah mesake masak itu. Nah, gitu loh. Harus bisa kan? Itu harus bisa. Kemudian seorang anak laki-laki yo gelem nyapu, gelem ngepel, gelem isah-isah kayak gitu. Jadi kita tetap harus mau. Kok bali jam 11 misalnya anak saya pergi main, bengi isa-isane itu tak nangke wae. Dan esuk-esuk minta tudingi tugas sapa. Jadi karena memang semua sudah komitmen harus kudu gelem buat gawe itu. Karena memang apa-apa ditanggung ibu sendiri, ibu kan berat ya. Wah, itu. Oh, arah rumah main sambat gitu. Nah, ini mak-mak ya. Tapi kadang mama itu masak gemes ya Bu ya.
mau garap seksual kata apa ya itu Oh, kan ada itu yang yang tidak seperti itu boleh. Bu. Tadi kembali ke profil pelajar Pancasila nih, ke karakter tadi gotong royong saya menyinggung. Yang kedua mandiri. Nah, mandiri ini itu dari mandiri itu ketika kalau PJJ kemarin atau masih sekarang ini memang harus dikerjakan sendiri. Jadi kalau orang tua kok malah mengerjakan, berarti juga orang tua jomprong ke anak juga. Sama prinsipnya tadi yang gotong royong. Jadi orang tua itu harus membekali, kalau adik kamu ada tugas harus dikerjakan sendiri. Nanti kalau tidak bisa tanya, tak ajari. Kalau namanya bisa, kalau enggak ya kok tak tekok ke sopo atau tanya temenmu. Tapi harus dikerjakan sendiri dan dia harus paham. Artinya memang yang sekolah sopo mbokne opo anak ya kayak gitu kan. Nah, itu kalau ironisnya kan seperti itu. Nah, harusnya yo kalau memang apa ini kita latih pembiasaan harus mandiri, tetap apapun bentuknya harus ya wis kaya ngono ndak apa-apa, kan proses. Nanti lama-lama dia saiki urung pate iso luwih iso kayak gitu. Kemudian yang dari segi guru ini yang melihat halo guru-guru TK, guru-guru SDU, guru SMPU atau emak-emak yang jadi guru. Nah, kita harus tetap pandai-pandai melihat hasil pekerjaan anak. Kalau tulisan seperti ini kan tulisannya anak atau tulisannya emak. Nah, itu kan harus paham ini seorang guru. Kalau saya paham banget. Kalau saya paham banget dari bentuk coretan, kemudian dari segi bahasa itu akan berbeda, tetap ya? Beda bahasa anak dengan bahasa emak-emak gitu. Kalau saya, jadi memang perlu hati-hati, kemudian juga perlu penyampaian, perlu pembekalan pada anaknya, pada siswanya bahwa kalian tetap harus mandiri. Itu yang profil pelajar Pancasila. Kemudian kreatif. Kreatif ini memang misalnya seorang guru memberikan tugas yang sama, itu nanti dikerjakan dengan cara yang berbeda. Misalnya contoh yang sangat mudah, guru memberikan uang, bukan uang lah, sekarang alat bahan aja. Bahan misalnya ada setengah kilo gandum, kemudian 2 butir telur, 1 on gula pasir, kemudian 1 omelet atau dengan kue itu misalnya kayak gitu. Silakan anak-anak kalian membuat kue sesuka hatimu. Wah, nanti kan anak-anak munculnya itu bahan yang sama tapi dia menghasilkan yang bermacam-macam. Nah, itu kreatif. Itu hanya satu contoh segi yang sederhana, gambaran yang paling sederhana. Nanti untuk tingkat pembelajaran di kelas kan yang tahu untuk pembuatan seperti Kemudian di dalam pemberian tugas ini juga guru harus memperhatikan diferensiasi. Jadi artinya bahwa setiap anak yang satu dengan yang lain kalau bisa itu memberikan tugas yang tidak sama. Apalagi yang sekolah inklusi tetap harus berbeda. Ya. Dan harapannya kalau yang tidak inklusi, kalau misalnya yang sekolah normal pun memang harus seperti itu. Misalnya penguatan literasi. Penguatan literasi ini ada yang anak memang pinternya puisi, ya boleh kamu buat puisi. Tapi mungkin anak senangnya aku pengennya nonton video Bu. Nah, misalnya tujuan KD-nya itu anak bisa merefleksi sebuah teks. Teks itu boleh teks bacaan, boleh nanti video boleh. Kemudian juga anak misalnya puisi boleh. Jadi nanti guru menyediakan macam-macam media itu, nanti endingnya dia akan bisa merefleksi apa yang didapat dari literasi yang dibaca atau yang dilihat atau yang dibuat misalnya puisi kayak gitu. Itu seperti harapannya. Memang tidak bisa dipukul rata ya. Oh, enggak bisa. Sekarang ini merdeka belajar. Sekarang itu yang digalakkan, digembor-gemborkan dari Kemendikbud, dari Mas Menteri ini memang merdeka belajar. Inti dari merdeka belajar itu sendiri itu anak harus bahagia. Itu anak harus bahagia. Jadi
tidak boleh kok anak merasa di sekolah itu tertekan. Jadi sebenarnya bahagia itu menyangkut hati. Memang tidak bisa dilihat, tapi bisa dilihat dari raut wajah ketika kelihatan tuh anak itu ketika diajar oleh gurunya itu dia tuh senang apa tidak itu kan kelihatan gitu. Iya, betul. Kalau saya ketika supervisi itu melihat reaksi anak-anak ketika belajar itu bisa banget aku ngerti itu anak itu senang apa ora terus guru ini menarik apa ora itu paham banget lah gitu ini. Jadi anak-anak prinsipnya memang anak harus kalau bahagia itu dia akan berpikir apapun enak dan lancar, dia akan senang termotivasi karena apa situasinya menyenangkan gitu. Dan tidak hanya terfokus di dalam kelas, boleh di luar kelas, boleh di nonton video, tidak harus kerjakan halaman ini atau terangkan KLKS dan ya itu zaman guru zaman kuno. Nah, itu guru yang zaman sekarang itu guru udah harus kreatif, mindsetnya inovatif, harus mindsetnya harus berbeda. Nah ini harapan kami dari Majelis Dikdasmen PDA Bantul ini mari kita berubah semuanya. Baik dari kepala sekolahnya kita harus berubah, mindset kita harus berubah, kemudian gurunya harus berubah, kemudian proses pembelajarannya juga harus berubah, yang nanti endingnya kita harus mencapai tujuan yaitu profil pelajar Pancasila dengan cara merdeka belajar. Itu harapannya. Satu lagi Bu, Boleh. saya punya pertanyaan. Saya tuh dapat cerita. Ini dari Mama lagi Bu. Ini Mama kayaknya serius luasan. Jadi kan kondisi orang tua kan juga beda-beda tuh. Saya tuh dapat cerita. Malah Mbak aku kena raiso ngajari yo wis rata ajari yo anane tak kumpul ya kayak gitu. Nah dari guru sendiri pripun Bu itu menemukan kasus seperti itu? Kalau ada kasus seperti itu sebenarnya guru sudah menyelenggarakan pembimbingan khusus, artinya boleh melayakan pelayanan. Jadi kalau ada anak yang seperti itu tugas guru. Artinya kalau ini kok anak beberapa kali tidak mengerjakan, ini guru yang tugas guru ini yang harus ngaroke kenapa kok tidak mengerjakan, kemudian atau mungkin karena medianya tidak menggarap lerang itu tugas itu juga karena di rumah tidak punya HP bisa atau mungkin punya HP tapi dia tidak bisa membelikan kuota. Atau orang tuanya yang gaptek. Mungkin bukan ada juga tuh yang bisa mengoperasikan. Iya, atau mungkin orang tuanya yang gaptek itu tadi sehingga bermacam-macam tuh. Nah, ini tugas guru. Tugas guru untuk melacak anak ini kok tidak mengerjakan itu janjane pengaruh apa kayak gitu itu tugasnya guru. Kalau orang tua memang ya gitulah. Jadi ya memang kalau memang tidak mampu ya wis sakarepmu kayak gitu. Nah, itu. Jadi, tapi pihak sekolah apalagi di sekolah Aisyah ini jangan sampai kita terjadi anak yang listening kemudian dia tidak bisa terlayani, kemudian yang tadi keterbatasan media tetap harus kita berikan layanan yang sama apapun bentuknya, boleh nanti dengan grup WAG atau mungkin dengan tugas-tugas yang dari sekolah yang tugas pakai di kopi atau apa yang kayak gitu, yang penting anak terlayani. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman, sudah larut malam ini, jam berapa tuh? makin malam makin panas. Nih Bu, iya, sudah dari Gus Zu Banguntapan. Assalamualaikum Bu Rogini, semoga senantiasa sehat dan mencerahkan. Maaf Bu, pembelajaran tatap muka terbatas yang dibatasi durasi. Misal satu hari hanya 80 menit, kalau ditambah hingga 120 menit apakah menyalahi aturan? Mengingat jika hanya sebentar kasihan orang tua yang antar jemput baru diantar sampai rumah terus balik jemput. Karena kemarin itu saya juga ngobrol dengan emak-emak juga di SD Muhammadiyah HBP, ibunya menyampaikan aku Mas nek di Norbu warungnya tutup soalnya aku ngenteni anakku ke sekolahan nek nanti saya tinggal kasihan juga jaraknya juga agak jauh. Gimana apakah kalau ditambah itu menyalahi aturan? Kalau saya tidak berani matur kan karena kalau kita bicara aturan apalagi ini kan di
ya. Iya betul. Jadi kita bicaranya aturan saja. Kalau Sudah ada ya. ya yang sesuai dengan aturan ya kita taati. Kan tadi di awal saya sudah ngatur Aisyah, Muhammadiyah itu kan taat, komitmen untuk taat pada aturan. Ya. Pokoknya kuncinya berarti sabar dulu. Kita jalani, kita nikmati yang seperti ini. Seperti itu. Sama-sama berjuang semuanya. Iya. Ini Bun, ada ucapan terima kasih dari Bu Nuno. Terima kasih Bunda Rokini yang solihah, Masya Allah. Semoga Aisyah segera menerbitkan surat edaran PTMT juga. Insya Allah TKA Bamardi Putra siap ditunggu Bunda monitor kami untuk evaluasi pelaksanaan PTMT. Sukses Bunda. Terima kasih. Siap Bu Nunu. Insya Allah saya datang ke TKA Bamardi Putra. Kebetulan saya juga BPH di sana, sehingga memang saya wira-wiri lah kalau di TKA Bamardi Putra ini. Anaknya sendiri ya. Ini berarti kehadiran Bu Rokini itu malam hari ini sudah dinantikan banyak sekali. Kehadiran ini harusnya berarti ini kita tepat undang Bu Rokini. Pas. Soalnya momennya tepat. Alhamdulillah. Ya, mungkin karena sudah jam 9:30 nih. Makin lama nanti mungkin bisa kita sambung next time nih. Ya kan Mbak Ais? Betul. Mungkin ada closing statement dari Bu Rokini sebagai pesan-pesan dan juga kesimpulan apapun itu. Oke. Terima kasih untuk pesannya. Marilah kita semua amal usaha Aisyah ini melaksanakan semua aturan yang sudah ditetapkan dari pemerintah. Dan Muhammadiyah juga. Aisyah dan Muhammadiyah harapannya nanti di dalam pelaksanaan PTM ini semuanya dapat lancar, sehat walafiat, tidak terjadi klaster yang dari sekolah Aisyah. Harapannya seperti itu. Selamat berjuang, salam sehat dan salam bahagia dari kami, dari Majelis Dasmen Bandung. Dan selamat sekali lagi pada AMM Palgabang Keramat ini yang sukses selalu di tengah-tengah pandemi, eksis dan komitmen. Wajib eksis. Ya, eksis dan komitmen di dalam berdakwah secara digital. Gitu. Terima kasih sudah mengundang saya untuk sharing dengan teman-teman kami yang di PAUD atau sahabat-sahabat kami di sekolah dasar atau mungkin pemerhati pendidikan gitu. Terima kasih. Saya akhiri. Oh siap. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah, nasrun minallah wa fathun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa sekali ya. Pokoknya kalau boleh saya menyimpulkan, saat ini kita harus saling mengerti ya, saling memahami bahwasanya kondisinya seperti ini. Dari siswa juga harus memahami pihak sekolah aturan-aturan yang sudah ada, pihak sekolah juga harus memahami kondisi yang ada di rumah, dan juga orang tua juga memahami kondisi seperti ini. Jangan terus mudah menyalahkan, itu jangan sampai ya. Dan mungkin terima kasih juga ini Mbak Es perlu kita sampaikan, acara pada malam hari ini terselenggara berkat bantuan dari yang pertama Majelis Tablik PDM Bantul yang sudah memfasilitasi, lalu ada Keramat Bantul, lalu ada Lais PCM Bantul yang sudah mensupport juga. Tidak lupa kita pesan Mbak Ais apa? Nah, kita butuh alat Modem. Kita butuh modem ya, nanti jika ada jamaah YouTube ya ataupun Facebook ya yang ingin sedekah modem atau sedekah dalam bentuk uang, bisa melalui, jika uang nanti bisa transfer melalui rekening Lais PCM Bantul di nomor rekening 71141044455 atas nama Lais PCM Bantul, kode banknya 451, atau bisa datang langsung ke Lais PCM Bantul. Nanti insya Allah akan kita belikan modem untuk dakwah digital ini biar kita terus mencerahkan Indonesia, menyuarakan kebaikan. Jangan lupa juga kalau yang punya model udah nggak kepakai, masih bagus, syukur-syukur baru yang bisa lah disumbangkan ke kita ini. Kita karena kalau hujan atau listrik mati juga terkendala ya. Oke, terima kasih sekali Bu Cantik udah mau ngobrol pada malam hari ini. Kita tunggu
waktu lainnya kita ngobrol lagi. Siap. Mungkin nanti yang teman-teman atau ibu bapak guru yang mau request tentang masalah pendidikan yang akan diisi Bu Rogi ini bisa tulis di kolom komentar, atau Japri bisa ya panitia ini ya, atau yang pengen request Mas yang isi besok tentang pendidikan siapa itu nanti insya Allah akan kita layani dengan baik. Masya Allah. Oke, Oke. Mbak Ais. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak, mendengarkan kami ngobrol santai kita pada malam hari ini. Semoga ngobrol kita pada malam hari ini dapat bermanfaat. Amin. Ya, tutup billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rogi ini, sehat selalu Bu. Terima kasih Ibu Aisyah, Bapak-bapak Muhammadiyah, teman-teman aktivis dan semua pejuang pendidikan dimanapun berada, sehat selalu dan taati protokol kesehatan. Semangat terus. Ojo leren dadi wong apik. Eh.